Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pun. Itu coba syuting mah. Ini nih gara-gara syuting malam nih. Permisa para saudara-saudaraku, ini lagi mencoba syuting malam. Ternyata ada yang ngantuk. Jadi terlambat TikToknya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lah. Kita coba ingin ngobrol-ngobrol aja ya bro ya. Iya. Kita mereprise 30 tahun itu yang bener merefresh. Apa namanya? Mencoba mengulang 30 tahun yang lalu kan, otak saya ini kan masih seger. 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, bro. Iya, bahkan saya sudah menciptakan. Apaan ilmuwan lo ciptain? Menciptakan apa? Menciptakan layang-layang. Masya Allah, layang-layang. Layang-layang dari daun pisang. Enggak terbang tapi. Ya jadi bentuk sih layang-layang. Ya, cuman bentuknya. Soal terbangnya itu kan kita pelajarin terus. Iyalah. Contohnya seperti kayak ilmuwan kita terdahulu, bro. Oh, ada. Ente pernah nggak mendapatkan literaturnya tentang ilmuwan yang notabene-nya itu? Tapi maksudnya orang Islam. Yang notabene-nya dengerin dulu dong, bro. Wah, ini jangan disamber dulu. Iya. Malam nih buruan. Kopi. Nggak gimana terus? Ilmuwan zaman dahulu itu yang dari komunitas kita, Muslim maksudnya. Komunitas kita. Iya. Gue kirain kayak komunitas motor. Komunitas kita. Gue bilang aja to the point tadi itu langsung bener. Cukup banyak, bro. Oh banyak rupanya. Ada yang di bidang kedokteran. Contohnya itu kayak Bapak Ibnu Sina. Oh, itu ilmu kedokteran pertama kali beliau itulah yang menciptakan tentang pengobatan. Oh, beliau. Kesini-sininya banyak dokter-dokter yang mengembangkan ilmu dasar yang ditemukan oleh Ibnu Sina. Sekarang sini ada teknologi kedokteran, alat-alat kedokteran semuanya berkembang. Tapi basicnya dari sana, bro. Basicnya dari beliau. Iya. Artinya beliau itu membuktikan apa yang difirmankan dari Allah itu kan. Beliau bertafakur. Nah, jadi dari ayat-ayat Quran. Iya. Jadi Allah kan sudah menganjurkan di Al-Qur'an ini kan bunyinya dianjurkan untuk menggali apa yang ada di bumi ini untuk kelangsungan hidup kalian sampai langit. Iya, sampai akhir hayat. Ciri-ciri orang berakal. Nah, itu dibuktikan itu. Ternyata memang manusia itu kekuatan untuk membuat perubahan itu adanya di Quran. Adanya di otak, di ilmu pengetahuan. Sampai bisa tembus ke ruang angkasa, ke bulan. Itu menggunakan ilmu pengetahuan. Menciptakan alat yang ditumpangin manusia sampai ke bulan. Siapa lagi contohnya? Terus ada lagi, kenapa itu bisa sampai ke bulan? Itu ada hitung-hitungannya, bro, supaya pesawat yang beratnya sekian ton itu ahli hitung nih. Nah, itu juga dari kelompok Islam Al-Jabar itu. Jadi namanya itu siapa? Aku lupa itu. Lihat dulu deh catatannya Tadi aku buka itu siapa Pak namanya, Pak? Nah, Al-Khwarizmi itu hitung-hitungan. Bisa nggak tadi baca? Itu susah. Pokoknya dari kelompok itu. Oke, Al deh. Iya. Nah, itu di dalam Al-Qur'an aja disebutkan itu masalah bilangan tuh angka-angka itu. Ya. Ingat apal nggak apa ayatnya di mana di Quran? Ya. Nggak apa saya. Aduh. Ini harusnya ada sahabat kita nih yang cuman nggak tahu nih tadi belum datang. Dijemput katanya masih Ntar lah. Ya. Kita kasih jalan khusus lah. Artinya gini, bro. Itu kan yang kita ceritakan tadi kan orang-orang sebelum kita. Bener nggak, bro? Betul. Al-Jabar yang menemukan matematika ilmu hitung itu. Yang namanya ilmu Al-Jabar itu. Itu orang dahulu. Bukan yang sekarang. Kalau sekarang mah Al-Jamumin orang belakang situ. Itu
belum menemukan. Dia Nah, menikmati. ya sekarang apa yang menjadi masalah atau kendala? Kok orang-orang sekarang, generasi kita nih, itu kok belum muncul gitu ya? Sebenarnya sih, gimana bro menurut ente bro? ini sebenarnya saya yang nanya apa Ya, dia nanya? ente juga harus belajar mikir buat saya, jadi ngajarin saya gitu loh. Nah, belajar mikir Orang kita juga. belajar kok. Iya, belajar mikir. Padahal pinter juga. Ya, emang ada terjadi kemerosotan waktu itu sih. Kalau dari sejarahnya tuh, kok bisa ya dulu bukan bangsa ya, orang-orang Islam itu jaya sampai dianya sebenarnya ilmuwan kita, terus yang akhirnya malah sengaja ditenggelamkan. Masa sengaja ditenggelamkan Namanya karena artinya apa tuh kalau saling gitu, artinya saling menjegal kalau bahasa kerennya ya, bisa menjegal jadi gitu. Jadi saingan gitu ya, kompetisi. bisa jadi karena kan jujur aja keberhasilan kita itu terakhir itu kan ketika dinasti Ottoman terakhir, kekhalifahan Perang Dunia Kedua kalau nggak salah kan, itu sudah hancur karena kekhalifahan kita yang di Ottoman gitu. Bahkan keberhasilannya itu pun sampai yang ada di Indonesia ini ceritanya. Kalau kita bisa ambil gali-gali dari cerita beberapa ustadz yang ada di YouTube itu, termasuk penyebaran agama Islam di Indonesia terpengaruh dari situ. Atau mungkin begini kali bro ya, kalau sekarang ini kan zamannya global ini kan, sebagai contoh aja lah, orang Indonesia punya kemampuan menimba ilmu ke negeri seberang gitu. Jadi memang secara akademis itu cukup banyak generasi kita ini. Nah, menurut pengamatan saya yang sering terjadi itu, di antara mereka itu hanya mengilustrasikan untuk melakukan diskusi-diskusi atau debat-debat tentang ilmu atau bidang ilmunya aja bro. Contoh? Ya, misalnya kayak di televisi itu kan sering kita lihat itu. Mereka hanya sibuk aja diskusi, debat, saling argumen. Tapi untuk mengaplikasikan langsung gitu bro, itu apa pengeterapan ilmunya itu apa mungkin kurang semangat ya Lia? Bisa jadi. Iya, kurang semangat. Cuman bisa jadi juga ada faktor begini Om. Gimana? Memang Islamnya itu dibuat ribut. Nah, ini tuh loh makanya yang saya sampaikan tadi tuh. Jadi dengan adanya pemahaman Islam yang sebagai contoh aja lah. Kalau zaman dahulu kan toleransinya itu sangat tinggi. Perihal ini aja lah misalnya tuh, perihal kunut. Nah kalau zaman dahulu kala itu ada makom apa pengikut, saya juga nggak begitu hafal ya. Itu yang mengaplikasikan pembacaan doa surut di sholat subuh. Ada lagi dari mazhab yang berbeda tidak menganut itu, tapi karena sahabatnya itu menjadi imam sholat itu menggunakan bacaan kunut, dia ngikutin imam, dan itu tidak menjadi bahan perdebatan. Nah kalau sekarang sebenarnya dari dulu Om, aku perhatikan semakin kentara banget itu. Nggak tahu ya saya memulainya dari mana ya. Soalnya yang jelas sih itu hal-hal seperti itu bro. Jadi gini bro, kadang aku sendiri mohon maaf kalau seandainya saya terlalu cepat menyimpulkan ya. Ya memang dasarnya kita ingin menggali ilmu pengetahuan itu kan dari membaca bro. Gitu. Islam sendiri diajari pertama kali adalah Iqra, membaca. Tapi kenyataannya membaca itu hanya membaca terus.
mahir. Tapi dalam memahami dan mengaplikasikan contoh di ayat-ayat Al-Quran lah, itu ya pengamatan saya sangat jarang. Kita tuh kalau menurut saya ya, secara mungkin ini salah ya. Cuman kan kita di sini kan bicara untuk menginikan saja. Ya kita kan boleh kan berpendapat. Kita tuh kayak diasihkan ribut sama saudara. Iya, diciptakan seperti kayak diciptakan gitu loh, brother. Iya, jadi kayak seakan ditimbulkanlah suatu azas pola pikir baru, kayak seperti itu. Akhirnya kita meruntut kepada kecap mana yang lebih baik, gitu kan. Sehingga akhirnya kita lupa esensi bahwa sesungguhnya kita suruh sama Allah bertafakur dari ayat-ayat suci Allah, bahwa sesungguhnya banyak petunjuk-petunjuk, seperti yang Pak Budi bilang, dipersilakan sama Allah menggali 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gitu kan. Selalu pakai kata-kata ciri-ciri orang-orang yang berpikir menggunakan akal pikirnya untuk itu. Akhirnya dari situ ya kita jadi lupa daratan. Apalagi kalau maaf ya, Indonesia gemah ripah logina. Ya di samping itu juga kenapa di contohnya di negeri kita ini kan banyak sering terjadi perdebatan baik secara pendapat maupun kadang secara fisik juga sudah bisa terjadi tuh, sudah secara fisik itu. Artinya apa? Yaitu kemungkinan karena kalau kita berbicara masuk ke lingkup agama gitu kan, terkadang agama ini sudah arahnya sudah berbeda lagi. Karena bisa jadi faktor yang bisa bikin itu faktor kepemimpinan, bos. Bahwa kalau mungkin di zamannya waktu itu, zamannya Rasulullah SAW, para sahabat cuma punya satu pemimpin, akhirnya kan sawitna wa ta'na. Setelah melepasnya para sahabat, melepasnya Nabi Muhammad SAW kan sahabat juga pada bersedih juga. Akhirnya timbullah khilafah pertama, Abu Bakar, satu Umar dan seterusnya segala macam. Metode ini dicoba untuk dipertahankan bahwa sesungguhnya saya tidak mengarahkan terhadap suatu pola pemerintahan seperti khilafah atau tidak. Soalnya kan buktinya itu ketika zamannya para sahabat yang sudah terbaikan. Untuk zaman sekarang, momen sebagai seorang pemimpin yang disebut khilafah kita masih belum tahu siapa. Kan seperti itu. Kayak umat Islam di negara Indonesia begini, di negara Indonesia juga dipecah belah, Malaysia dipecah belah, Brunei dipecah belah, kayak gitu kan sebenarnya. Ini kita harus kesamaan visi nih, kita harus kesamaan visi misi. Bahwa sesungguhnya kalau saya ibaratkan misalkan pemerintahan itu adanya di sebuah masjid ada baitul malnya, jamaahnya itu benar-benar menyetorkan zakatnya, sedekahnya. Terus dari situnya masjidnya itu benar-benar bisa bermanfaat sekali, bukan bentuknya dalam bentuk misalkan hanya dalam tanda kutip ya, yang lain yang tidak bikin manfaat. Jadi memang kita harus mempunyai pola pikir yang ini lagi, gitu loh. Ternyata alarm bro, suruh bobo kali. Klien. Hah? Klien bro. Klien. Malam-malam klien. Jadi emang apa ya? Intinya gini om, menurut saya kita harus punya sikap. Kita harus mengajak saudara-saudara kita yang lain. Yuk kita jangan berantem masalah gitu terus. Seharusnya seperti itu. Kita harus punya pola pikir yang mungkin ya kita nggak bisa mungkin ya memberikan pengaruh sampai keluar banyak. Ya minimal di kita dulu lah. Ya di antara ente sama saya lah. Kita nggak perlu berantem. Ya berbeda boleh. Kalau kita udah tahu beda, tapi dipaksakan salah satu suruh ngalah, ya nggak bakalan ketemu. Orang namanya sudah beda,
Ya, Kenapa kita nggak bicara persamaannya aja? nah justru itu. Iya. Udah persamaan sama-sama menyembah Allah, Betul. Nabi-Nabi Islam, sholat Muhammad, 5 sama-sama waktu. Islam gitu. Iya. Jangan lupa juga faktor X itu, maksudnya faktor X itu maksudnya adalah penggoda-penggoda, pembisik-pembisik dari luar udah hiraukan. Kita harus benar-benar satu padu. Kita bangun Islam ini minimal dari daerah kita masing-masing lah. Persamaan kita harus ada perbedaan, kita cari yang sama-sama menyembah sama Allah 5 waktu, sama-sama namanya Nabi Muhammad SAW. Udah, panji Islam aja, kayak gitu. Ini bukan suatu pergerakan yang bakal mengejualkan gimana, bukan. Udah saatnya umat Muslim itu bersatu. Oke. Saya belum ada penting. Ya udah, pemirsa, mungkin kita sambung lagi. Sedikit dulu lah. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih pemirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.